Dan saat mereka sedang asik bertarung, wah, teng-tong, dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Aswadi 12 dan terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tradisi-tradisi yang berasal dari daerah Lombok, mulai dari tradisi kawin culiknya, terus tradisi tawar-menawar maharnya, kemudian tradisi adat bawa nyalinnya, dan yang terakhir itu bukan tradisi ya, tapi hantu yang berasal dari daerah Lombok. Ngomong-ngomong soal Lombok, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang yang satu ini teman-teman. Apa teman-teman sudah tahu atau bisa menebak apa yang akan saya ceritakan kali ini? Yap, cerita atau kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini adalah tentang asal usul Gunung Rinjani dan juga tentang Dewi Anjani. Apa hubungan asal usul Gunung Rinjani dengan Dewi Anjani ini? Nanti saya ceritakan. Tapi kali ini kita tidak akan berfokus pada Gunung Rinjaninya ya teman-teman. Saya akan fokus menceritakan tentang kisah Dewi Anjaninya atau Sang Dewi, atau banyak yang menyebut Dewi Anjani ini adalah sang ratu atau ratu jin yang berada di daerah Gunung Rinjani. Di masyarakat Lombok sendiri sudah banyak beredar berbagai macam versi cerita tentang Dewi Anjani ini ya teman-teman, mulai dari versi A, versi B, dan versi C. Tapi di video kali ini yang saya akan ceritakan kepada teman-teman adalah salah satu kisah yang paling populer yang beredar di kalangan masyarakat Lombok teman-teman. Nah, seperti apa kisahnya dan bagaimana hubungan antara asal-usul Gunung Rinjani dan Dewi Anjani? Yuk kita lanjut. Ini dia cerita rakyat. Asal muasal Gunung Rinjani atau kisah Dewi Anjani yang paling populer adalah tentang Datuk Tuan sang raja beserta sang permaisuri yang bernama Dewi Mas. Konon pada zaman dahulu kala di Pelabuhan Lembar terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datuk Tuan, dan sang raja mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Mas. Meski kerajaan sang Datuk Tuan ini sangatlah makmur dan sejahtera, tapi sang raja sering berduka karena di usianya yang semakin tua, dia belum juga dikaruniai seorang anak sebagai ahli waris kerajaannya nanti jika sang Datuk Tuan ini meninggal. Dan pada suatu hari, Datuk Tuan memohon kepada permaisurinya yaitu Dewi Mas untuk menikah lagi. Dan setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya si permaisuri setuju dan Datuk Tuan pun melamar seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul. Tapi sejak pernikahan sang raja Datuk Tuan dengan Sunggar Tutul terjadi, perhatian sang raja kepada permaisuri Dewi Mas mulai menurun. Yang dari awalnya dia sangat perhatian kepada sang permaisuri, tapi dengan menikahnya dia dengan istri kedua, maka yang dia perhatikan hanyalah istri keduanya saja. Tetapi sang permaisuri Dewi Mas selalu mencoba untuk bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Apalagi dia juga menyadari bahwa di umurnya yang sudah beranjak tua, dia masih belum bisa memberikan keturunan kepada sang raja, sehingga membuat dia selalu bersabar atas segala perlakuan yang diterimanya dari sang raja. Dan pada akhirnya kesabaran permaisuri Dewi Mas terbalas oleh Sang Maha Kuasa. Ia pun hamil, dan kabar kehamilan permaisuri Dewi Mas ini sangat mengejutkan Sunggar Tutul, sehingga dia berencana untuk menghasut raja dengan mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh permaisuri Dewi Mas adalah hubungan terlarangnya atau hubungan gelapnya dengan Lok Deos. Raja yang terlanjur marah dan terbakar api amarah kemudian mengusir permaisuri Dewi Mas, dan Dewi Mas dan para pengawal yang setia
keluar dari istana untuk mencari tempat baru untuk mereka tinggali. Dan tibalah sang permaisuri Dewi Mas di sebuah gili. Mereka pun membangun sebuah pemukiman di gili tersebut, teman-teman. Hari berlalu, siang berganti malam, malam berganti siang, dan pada suatu hari datanglah seorang tuan yang berlabuh di gili tersebut, di tempat Dewi Mas bermukim, dan orang tersebut menemukan Dewi Mas di sana yang selalu bersedih dan murung, ya teman-teman. Dan semakin hari hubungan Dewi Mas dan sang tuan ini, sang pendatang ini semakin akrab, sehingga Dewi Mas merasa nyaman untuk menceritakan masa lalunya yang kelam kepada sang tuan ini. Kemudian Dewi Mas menceritakan semua masa lalu yang pernah dia alami, semua kisah-kisah yang pernah dia alami kepada sang pendatang baru ini, teman-teman. Dan pendatang baru ini Dewi Mas panggil dengan sebutan guru. Setelah Dewi Mas menceritakan semua kisah tentang kehidupannya pada zaman dahulu kepada sang guru, kemudian Dewi Mas meminta sang guru untuk membawanya ke daerah Bali. Dan sang guru pun bersedia membawa Dewi Mas beserta para pengawalnya ke Bali. Dan setibanya di Bali, Dewi Mas dan para pengawalnya membangun pemukiman di sana, ya teman-teman. Semakin hari perut atau kandungan Dewi Mas semakin membesar, sehingga Dewi Mas melahirkan 2 orang anak dengan diiringi berbagai macam keajaiban, ya teman-teman. Seorang bayi laki-laki lahir dengan membawa keris yang diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Panjang kan namanya ya. Sedangkan bayi perempuannya terlahir dengan membawa panah, dan bayi perempuan ini diberi nama Dewi Rinjani. Waktu pun berlalu, ya teman-teman. Setelah kedua anak si permaisuri Dewi Mas ini beranjak dewasa, Dewi Mas menceritakan kisah kehidupannya kepada kedua anaknya ini. Mengetahui ibunya diusir oleh ayahnya, Raden Nuna Putra Janjak ini sangat marah. Dia berhasrat atau berkeinginan untuk mencari sang ayah, untuk menuntaskan balas dendam sang ibu. Dan akhirnya Raden Nuna Putra Janjak ini bersama pengawalnya pergi berlayar ke Lombok untuk mencari sang ayah. Sesampainya di istana, terjadi keributan antara rombongan Raden Nuna Putra Janjak dengan para pengawal yang ada di istana. Dengan belati di tangannya, Raden Nuna Putra Janjak ini sangat sakti mandraguna, ya teman-teman, sehingga Datu Tuan atau sang raja harus turun tangan untuk menghadapi Raden Nuna Putra Janjak. Dan saat mereka sedang asik bertarung, tiba-tiba datanglah suara dari atas langit yang mengatakan bahwa Raden Nuna adalah putra kandung dari sang raja, yaitu Datu Tuan, sehingga membuat Datu Tuan terkejut sekaligus menangis dan menyesal. Lalu Datu Tuan langsung memeluk anaknya, yaitu Raden Nuna Putra Janjak. Kemudian sang raja, yaitu Datu Tuan, mengundang kembali si permaisuri dari Bali untuk datang ke kerajaan. Dan pada akhirnya mereka semua kembali lagi ke istana. Tapi karena hati permaisuri Dewi Mas ini begitu baik, begitu halus, begitu lembut, tidak ada niatan sedikit pun untuk membalas dendam kepada Sunggar Tutul. Padahal pada sebelumnya dialah penyebab kenapa permaisuri diusir. Permaisuri yang begitu baik ya. Dan mereka pun hidup damai di istana. Dan pada akhirnya Datu Tuan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada sang putra, yaitu Raden Nuna Putra Janjak. Lalu Datu Tuan sendirian pergi ke gunung ditemani oleh sang anak perempuan, yaitu Dewi Rinjani. Di puncak gunung mereka berdua bersemedi, dan Dewi Rinjani diangkat oleh jin-jin yang ada di daerah gunung tersebut
untuk menjadi ratu mereka itu. Nah, sejak saat itu gunung tertinggi yang ada di daerah Lombok dinamakan sebagai Gunung Rinjani. Terlepas benar atau tidaknya kisah tentang Dewi Anjani ini atau kisah tentang asal-usul Gunung Rinjani ini, kita tetap harus menghormati cerita-cerita, kisah-kisah legenda yang beredar atau berkembang di masyarakat tempat kita tinggal, teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, kisah-kisah mitos seperti ini menarik untuk dibahas ya teman-teman. Kemudian kita ceritakan kembali kepada keturunan kita nanti. Ada lagi cerita yang berkembang di versi lain kisah tentang Dewi Anjani. Diceritakan bahwa asal usul Dewi Anjani pergi ke gunung untuk bertapa adalah ketika ia mencintai seorang laki-laki malang atau laki-laki miskin. Hubungan mereka berdua ini tidak direstui oleh kedua orang tua Dewi Anjani ini ya teman-teman, sehingga membuat sang Dewi kecewa dan marah. Lalu sang Dewi pergi melarikan diri ke Gunung Rinjani dan diangkat menjadi ratu jin di sana sampai sekarang itu. Nah, itu dia sedikit kisah tentang asal usul Gunung Rinjani dan Dewi Anjani ya teman-teman. Terlepas benar atau tidaknya ya, yang namanya juga kisah masyarakat, cerita masyarakat, biarlah itu semua menjadi sebuah misteri ya teman-teman. Oke, itu saja video kali ini dari saya. Semoga Anda semua yang menonton terhibur, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share teman-teman, supaya saya lebih update lagi, lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.